kita udah sampai. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya ke kebun binatang. Oke? Ya. Ayo. Aku lihat jerapah. Ada gajah. Wah, adik-adik senang. Senang. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan ibadah dulu ya. Kita akan memuji, kita akan memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya siap? Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa memulai ibadah sekolah minggu kita. Haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Jangan lupa bangkit berdiri semuanya. Ikuti gerakan kami di sini ya. Harta yang sesungguhnya ialah Yesus. Haleluya. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, yeah. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir
biasa. Yesus yang selalu mencintai kehidupan kita. Biarlah saat ini kita semua ingin mengekspresikan betapa kita mencintai Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian ini sama-sama. Di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Kami punya Engkau Yesus yang luar biasa. Engkau Allah yang mencintai kami. Kami bersyukur dan kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan saat ini kami akan dengar lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar sebentar dapat tertanam dalam hati kami, dapat berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap guru-guru yang akan membawakan berita firman-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan ajar kami selalu untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Kembali kita bertemu, kita akan sama-sama melihat, mendengar kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita semakin mengasihi dan juga semakin mencintai Tuhan dalam hidup ini. Adik-adik, sudah siapkan belum Alkitabnya? Mari kita buka sama-sama ya. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Nah, adik-adik buka, nanti kita akan sama-sama baca. Sebelum kita sama-sama baca, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang gembala yang baik. Adik-adik tahu nggak gembala itu siapa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Oh, meskipun kakak tidak melihat, tapi mari sama-sama kita dengarkan. Gembala adalah orang yang memelihara juga menjaga domba-domba. Adik-adik kenal domba? Ya, tentu adik-adik pernah lihat di kebun binatang, di televisi. Nah, zaman dahulu di dalam Alkitab dituliskan kisahnya bahwa gembala-gembala ini menjaga, memelihara domba-domba. Seorang gembala dia akan bekerja untuk memberi makan domba supaya dombanya tetap bisa hidup.
Lalu ketika ada domba yang hilang, dia akan cari sampai ketemu, sampai dapat adik-adik. Selain itu, kalau ada domba yang sakit, dia juga harus merawat supaya dombanya sehat kembali, domba yang sehat bisa makan, bisa bertambah jumlahnya. Nah, itulah tugas atau pekerjaan dari gembala. Gembala yang baik akan melakukan tugas-tugas ini. Sama seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Tadi ayat yang sudah kita buka, mari sama-sama kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jangguknya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Adik-adik tahu siapa dia yang berkata ini? Adalah Daud. Daud menjadi seorang gembala. Dia membawa domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya di padang gurun, di padang rumput adik-adik. Nah, di padang rumput itu banyak binatang buas yang bisa saja menerkam, membunuh domba-domba ini. Tadi kita sudah baca binatang apa saja? Ada yang mau sebutkan? Ya, ada binatang singa, ada juga beruang. Binatang buas ini bisa menerkam dan kemudian membunuh domba-domba. Tapi Daud ini gembala yang baik. Ketika binatang buas ini datang, dia tidak lari adik-adik. Tapi dia kemudian melawan binatang buas itu. Dia katakan dia akan menangkap, menghajar lalu melepaskan domba yang kemudian diterkam oleh binatang buas tadi. Binatang buasnya apa tadi? Singa atau beruang. Betul sekali adik-adik. Nah, kita lihat ternyata Daud sebagai gembala, dia tidak meninggalkan dombanya waktu binatang buas datang menerkam. Tapi dia melindungi domba-domba ini. Sehingga adik-adik tahu bahwa domba-domba yang tadinya hampir saja mati diterkam oleh binatang buas ini dilepaskan oleh Daud sehingga domba ini bisa tetap hidup. Nah, kita lihat ternyata Daud menjadi gembala yang baik buat domba-dombanya. Kalau kisah itu dituliskan di dalam Perjanjian Lama, adik-adik, kita melihat sebuah kisah lagi. Bahwa seorang gembala yang baik seperti yang Daud lakukan juga ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Adik-adik sudah kenal? Sudah tahu? Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-11. Ayo buka semua Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud sudah melakukan itu sehingga dombanya tidak mati diterkam oleh singa atau beruang. Yesus juga adalah gembala yang baik. Dia melakukan hal yang sama buat domba-dombanya, yaitu memberikan nyawanya. Bagaimana Yesus memberikan nyawanya? Siapa domba-dombanya? Ada yang bisa jawab? Ya, domba-domba itu adalah kita anak-anak Tuhan. Kita orang yang percaya dan Yesus adalah juru selamat buat kita. Betul sekali adik-adik. Bagaimana Yesus memberikan nyawanya buat kita? Ada yang ingat? Ya, dia memberikan nyawanya dengan dia mati di atas kayu salib. Darahnya mengalir, menyucikan dosa kita, mengampuni dosa kita. Sehingga adik-adik, kita yang menjadi orang berdosa tidak mendapat hukuman. Hukuman akibat dosa adalah maut.
atau kematian kekal. Adik-adik mungkin pernah dengar tentang neraka. Manusia yang tidak diampuni dosanya akan masuk di dalam neraka. Tetapi Yesus memberikan nyawanya buat kita yang adalah domba-dombanya, yang adalah umatnya. Itu dia mati buat kita supaya kita tidak dapat dalam penghukuman. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Di mana adik-adik ketika kehidupan kekal itu diberikan? Betul sekali, di sorga. Siapa yang mau masuk ke dalam sorga? Wah, semua mau ya. Kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang menuruti gembala. Sama seperti Yesus yang adalah gembala yang baik, maka gembala itu akan memimpin kita di dalam hidup ini. Semua adik-adik tentu mau? Wah, kakak gak usah tanya. Belum kakak tanya, semua sudah jawab. Pasti semua mau kan? Bagaimana caranya? Supaya Yesus menjadi gembala yang baik dalam hidup kita. Hari ini kakak akan berikan 3 hal. Semua ikutin, tangannya ikutin kakak. Angkat tangannya 3. Nah, 3M. Ulang lagi ya. 3M. 3M itu apa ya? Yang pertama adik-adik, dia melindungi. Gembala yang baik, dia melakukan tugasnya yaitu melindungi. Yesus melindungi kita anak-anaknya. Nah, kalau dia melindungi kita, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Kita tidak perlu takut. Ada yang masih takut di sini? Takut gelap, takut tidak naik kelas. Adik-adik harus ngapain kalau mau naik kelas? Harus berdoa dan juga harus belajar. Jadi tidak takut lagi karena ada Yesus. Tidak takut sakit. Supaya tidak sakit, adik-adik harus makan yang sehat, harus istirahat, juga harus berdoa. Jadi anak Tuhan yang baik, yang taat, maka Tuhan akan melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik adalah Yesus memimpin hidup kita. Nah, kalau Yesus memimpin, dia ada di depan kita dan dia memberikan teladan buat kita. Dia menjadi contoh yang baik buat kita. Contoh apa itu? Berlaku baik adik-adik. Pernah nggak adik-adik bertemu dengan teman yang suka usil, yang musuhin, yang jahat? Lalu adik-adik harus ngapain dengan teman itu? Apakah juga harus jahat kepada dia? Tentu tidak kan? Karena Yesus memberikan kita contoh, membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Jadi kita harus tetap baik kepada dia sekalipun dia suka melakukan yang tidak baik kepada kita. Lalu kita juga harus belajar berkata sopan. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Karena dari situlah kita belajar bagaimana kita mengikuti teladan Yesus. Adik-adik mau? Mari kita berusaha dengan pertolongan Tuhan. Dan M yang ketiga, yaitu dia mencukupkan kebutuhan kita. Adik-adik, kalau Yesus mencukupkan kebutuhan kita, maka kalau adik-adik pingin sesuatu, minta sesuatu, maka mintalah di dalam doa. Jangan ngambek kepada mama papa, jangan nangis-nangis, tapi mari kita minta di dalam doa. Kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan akan mendengar doamu. Kalau tidak, maka Tuhan akan membawa engkau untuk mengerti kehendak Tuhan. Mau adik-adik? Supaya apa? Dia menjadi gembala yang baik buat kita. Kita menjadi domba yang dengar-dengaran, yang taat kepada dia. Semua tentu mau bukan? Masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadikan Yesus sebagai gembala dalam hidupmu. Ingat 3M. Dia melindungi, dia yang memimpin, dia yang mencukupkan,
maka kita akan menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran Alkitab kita, cerita kita hari ini, maka kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Ayo kita ulang lagi bacanya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Semua sudah buka Alkitabnya? Baca yuk sama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jangan lupa ayatnya, ayat hafalannya. Minggu depan kita akan kembali ketemu dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menjadi gembala yang baik buat kami. Karena itu ajar kami menjadi domba-domba, menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, yang dengar-dengaran dan mengasihi Engkau. Melakukan apapun yang sesuai dengan Engkau inginkan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bagaimana kami menjadi domba-domba yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketika Engkau memimpin kehidupan kami, maka kami harus percaya kepadamu. Ketika Engkau mencukupkan kebutuhan kami, maka kami harus selalu berseru kepada Engkau. Dan ketika Engkau menjaga, melindungi kami, maka kami harus percaya sepenuhnya kepadamu. Tuhan, tolong kami sehingga hidup kami dari hari ke hari menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat baik dengan teman-teman, baik dengan orang tua di rumah, dimanapun kami ada. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan dengan sikap, perkataan, dan perilaku hidup kami yang selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati orang tua kami, dan Engkau berkati guru-guru kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.